Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah IPA terpadu kelas 9 dengan anggota saya sendiri Arisa Junia dengan NIM 18231104 dan anggota yang lainnya yang bernama Anissa Nurfadilah, Aryan, Cici Adriani, Citra Insani, Citra Wulansari, Desra Damayanti, dan Fajril Nursyal. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang teknologi ramah lingkungan. Di sini teknologi ramah lingkungan kami akan membahas tentang yang pertama itu pengertian dari teknologi ramah lingkungan, yang kedua aplikasi teknologi ramah lingkungan, yang ketiga cara menghemat energi, dan yang selanjutnya yaitu teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, di sini saya Arisa Junia akan mempresentasikan tentang pengertian teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau sering disebut dengan sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pemenuhan keperluan manusia. Suatu teknologi dikatakan teknologi ramah lingkungan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, misalnya sumber energi listrik. Sumber energi listrik dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Sumber energi alternatif juga dipilih karena dapat diperbaharui dan tidak mencemari lingkungan. Lingkungan sekitar kita tidak lepas dari pemanfaatan teknologi mulai dari bidang pertanian, industri, dan industri skala rumah tangga. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus memperhatikan lingkungan di sekitar. Selain untuk menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan bermanfaat untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Sekianlah presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Wulansari dengan NIM 18231112 akan melanjutkan materi dari rekan saya Arisa Junia mengenai aplikasi teknologi ramah lingkungan. Nah, pada materi aplikasi teknologi ramah lingkungan ini akan membahas dari segi beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang energi, bidang transportasi, bidang lingkungan, dan bidang industri. Baiklah, saya Citra Wulansari akan membahas materi mengenai aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Yang pertama yaitu ada bahan bakar dari tumbuhan atau biofuel. Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Biofuel termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang membedakan biofuel dengan bahan bakar fosil adalah keduanya memang berasal dari bahan-bahan organik, tetapi biofuel dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan, sedangkan bahan bakar fosil berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu. Nah, bahan bakar dari tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu bioetanol dan biodiesel. Pada PPT kami sudah menyediakan skema pembuatan bioetanol. Proses pembuatan bioetanol diawali dengan penghancuran bahan-bahan yang mengandung karbohidrat, sehingga memiliki ukuran yang kecil. Karbohidrat yang berupa lignin, selulosa, dan hemiselulosa
kemudian dihidrolisis dengan bantuan enzim yang dihasilkan jamur dan bakteri, sehingga menghasilkan senyawa gula pentosa dan glukosa. Senyawa gula tersebut kemudian difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae sehingga menghasilkan etanol dan senyawa lainnya. Sedangkan bahan baku pembuatan biodiesel berasal dari lemak nabati, misalnya dari minyak kelapa sawit atau minyak jarak pagar. Di Indonesia, biodiesel sudah dikembangkan dan diproduksi sebagai bahan bakar kendaraan yang disebut dengan biosolar. Nah, penggunaan bahan bakar dengan sumber alam yang dapat diperbarui ini akan sangat membantu kita dalam menjamin kelestarian lingkungan. Baiklah, yang kedua, contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi, yaitu ada biogas. Nah, biogas ini merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Nah, bakteri anaerob ini bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana atau CH4 sebesar 75% dan sisanya adalah gas karbon dioksida, hidrogen, serta hidrogen sulfida. Namun demikian, gas yang digunakan sebagai sumber bahan bakar adalah gas metana. Bahan bakar organik yang banyak digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan-hewan ternak. Nah, saat ini biogas sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Nah, pada slide PPT kami menyediakan skema pembuatan biogas. Nah, lingkungan yang memiliki peternakan dan tempat atau pabrik pengolahan makanan seperti pembuatan tahu, pabrik tempe, pabrik ikan pindang, dan lain-lain merupakan tempat yang strategis bagi pembuatan biogas. Nah, para pemilik pabrik ini dapat menyatukan semua limbah sisa-sisa produksi bahan makanan ke dalam saluran pembuangan untuk kemudian diolah menjadi biogas. Teknologi biogas ini tidak hanya bermanfaat karena mampu menghasilkan sumber energi alternatif, tapi juga dapat menjaga kebersihan lingkungan. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi selanjutnya yaitu sel surya atau solar cell. Nah, energi cahaya matahari dapat dirubah menjadi energi listrik dengan menggunakan photovoltaic cell atau sering disebut dengan solar cell atau sel surya. Nah, pada umumnya sel surya memiliki ukuran yang tipis. Sel surya ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik. Nah, selanjutnya listrik ini dialirkan dan disimpan pada baterai sehingga dapat digunakan pada saat mendung atau pada malam hari. Nah, di PPT kami menyediakan gambar dari panel surya. Nah, selanjutnya sel surya ini memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan. Keunggulan dari sel surya ini yaitu mudah dipasang atau dipindahkan, mampu menghasilkan energi cukup besar, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, kekurangannya yaitu membutuhkan sistem penyimpanan listrik dan komponennya termasuk jenis bahan yang berbahaya. Aplikasi selanjutnya dari teknologi ramah lingkungan yaitu pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Pembangkit listrik tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Nah, siklus air dari hydropower ini diawali dengan proses evaporasi atau penguapan air yang kemudian membentuk awan dan hujan. Air hujan yang terdapat pada dataran tinggi selanjutnya mengalir ke daerah yang lebih rendah melalui sungai. Nah, pada slide PPT ada skema pembangkit listrik sederhana tenaga air. Nah, biasanya alat pembangkit listrik tenaga air ini terdiri dari generator dan turbin. Generator terdiri dari stator dan rotor.
Stator adalah bagian yang diam yang terdiri atas lilitan kabel dan suatu silinder. Nah, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar mengelilingi poros. Poros pada rotor generator terhubung dengan rotor pada turbin. Ketika turbin bergerak berputar karena adanya aliran air, maka lilitan dalam stator akan menghasilkan energi listrik. Jadi, cara kerja pembangkit listrik tenaga air ini mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik yang dihasilkan melalui generator. Nah, hydropower ini merupakan sumber energi yang terbarukan pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit, dan sedikit menghasilkan emisi CO2. Selain itu, teknologi hydropower ini juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya banyak lahan yang beralih fungsi dan pengalihan tempat tinggal penduduk, dan menyumbang emisi metana CH4 yang dilepaskan di udara akibat terurainya organisme yang mati dalam air. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang kelima yaitu pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak atau ocean power. Listrik dapat dihasilkan dari energi pasang surut air laut dan ombak. Bendungan dibangun melintasi bibir untuk mengambil energi pada aliran air laut untuk digunakan sebagai hydropower. Ilmuwan mencoba menghasilkan listrik dengan cara mengambil energi dari ombak sepanjang pantai. Mereka membuat teknologi berbentuk tabung yang terbuat dari baja dan mirip dengan rantai ular yang dipasang di pantai Portugal. Alat ini akan naik dan turun akibat adanya ombak dan dapat menghasilkan listrik. Aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang keenam yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Perbedaan derajat dari sinar matahari yang menyinari bumi pada daerah ekuator dan daerah kutub menyebabkan terjadinya perbedaan panas di antara daerah tersebut. Bersama dengan adanya rotasi bumi, terjadilah aliran udara yang disebut angin. Angin tersebut dapat ditangkap oleh turbin angin dan dapat diubah menjadi energi listrik. Akhir-akhir ini, pembangkit listrik tenaga angin menjadi sumber energi dunia terbesar kedua setelah panel surya. Nah, pembangkit listrik tenaga angin ini dapat dibagi menjadi pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di pantai. Pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan harus terletak di daerah yang jauh dari permukiman dan sedikit populasi penduduk. Meskipun pembangkit yang dibangun di pantai membutuhkan biaya yang lebih besar, tetapi pembangkit ini memiliki potensi yang besar. Di pantai, angin akan bergerak lebih cepat, lebih kuat, dan lebih stabil daripada angin yang bergerak di daratan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang selanjutnya yaitu geothermal. Energi geotermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Kita dapat menggunakan energi yang tersimpan ini untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan serta menghasilkan listrik. Salah satu cara untuk mengambil energi geotermal ini dengan menggunakan sistem pompa panas geotermal. Sistem ini dapat memanaskan dan mendinginkan sebuah rumah dengan memanfaatkan perbedaan temperatur. Nah, pada musim dingin, pipa yang diletakkan dalam tanah dapat mengalirkan cairan yang membawa panas dari dasar bumi menuju sistem pendistribusian panas di rumah. Sebaliknya, pada musim panas, sistem ini bergerak berlawanan, memindahkan panas dari rumah dan menyimpannya dalam tanah. Nah, pada PPT yaitu ada gambar aplikasi geotermal dalam skala rumah. Kita juga dapat mengambil energi dari lapisan bumi yang lebih dalam dengan sistem yang disebut hydrothermal reservoir. Beberapa batuan di dalam bumi memiliki suhu sangat tinggi yang disebabkan oleh adanya pemecahan material radioaktif yang terkandung dalam batuan tersebut. Air dalam tanah bertemu dengan batuan panas sehingga berbentuk uap yang kemudian terakumulasi di antara bebatuan tersebut. Uap air yang terkumpul dalam jumlah besar akan menimbulkan tekanan yang tinggi. Nah, jika kita mengebor bagian tersebut dengan bantuan pipa khusus, uap air akan keluar dengan kecepatan yang besar. Nah, aliran uap inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Aplikasi teknologi ramah lingkungan yang ke-8 di bidang energi adalah fuel cell dan hydrogen power.
Matahari menghasilkan energi yang menjaga keberlangsungan hidup di bumi melalui penggabungan inti fusi atom-atom hidrogen. Sel bahan bakar fuel cell menggabungkan gas hidrogen H2 dan gas oksigen O2. Reaksi antara gas H2 dengan O2 menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Nah, gabungan gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan uap air H2O dan energi. Uap air yang dilepaskan ke atmosfer tidak berbahaya, sehingga tenaga hidrogen ini ramah lingkungan. Penggunaan secara luas hidrogen sebagai bahan bakar akan menghilangkan masalah polusi udara dan dapat mengurangi kerusakan iklim, karena dalam teknologi ini tidak dihasilkan CO2. Baiklah, sekian dari saya mengenai materi aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Dan materi mengenai aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Nurfadilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurfadilah dengan NIM 18231101 dari Pendidikan IPA C 2018. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu mengenai teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Yang pertama yaitu kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia, yaitu hidrogen menjadi energi mekanik. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Dapat kita lihat contoh kendaraan hidrogen pada PPT yang kami sajikan. Kemudian yang kedua yaitu mobil surya atau solar car. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contoh mobil surya adalah bus surya yang ada di PPT. Bus ini menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bus dan energi yang digunakan sebagai penggerak pada mesin bus. Bus surya yang saat ini ada merupakan kendaraan yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari. Pengenalan bus ini sebagai alat transportasi umum bertujuan untuk mengembangkan alat transportasi yang ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu mobil listrik atau electric car. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Motor elektrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat, tetapi suaranya halus. Mobil listrik ini pertama kali dibuat pada tahun 1884 oleh seorang berkebangsaan Inggris yaitu Thomas Parker. Mobil ini baru berkembang pesat pada tahun 2008 semenjak ditemukannya energi pengaturan tenaga baterai dan mahalnya bahan bakar fosil. Keuntungan dari penggunaan mobil listrik ini antara lain adalah mengurangi polusi udara, karena mobil ini menghasilkan polutan dan mengurangi efek rumah kaca. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Citra Insani, NIM 18231111. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Anissa Nurfadilah tadi. Nah, di sini saya akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Nah, penerapan teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan ini memiliki banyak manfaat, antara lain seperti pelestarian lingkungan, pencegahan banjir, dan memperbaiki wilayah yang tercemar. Baiklah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu tentang
biopori. Nah, biopori ini lebih dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan. Teknik biopori memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan. Teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat lubang-lubang kecil yang berpori, yang nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke tempat penampungan air. Biopori ini sangat bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan. Selain dapat mencegah banjir pada musim hujan, biopori ini juga dapat menjamin ketersediaan air pada saat musim kemarau. Biopori juga dapat diandalkan untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh genangan air, seperti malaria, demam berdarah, dan kaki gajah. Kesuburan dan kelestarian organisme tanah juga dapat terjaga dengan teknologi ini. Lubang-lubang resapan air ini sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos, yakni dengan memberikan sampah organik seperti dedaunan ataupun sisa makanan. Selanjutnya yaitu fitoremediasi. Nah, fitoremediasi ini merupakan salah satu bentuk dari bioremediasi. Nah, fitoremediasi ini merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, dan menstabilkan ataupun menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa organik maupun anorganik. Nah, melalui fitoremediasi ini, polutan seperti logam berat, pestisida, minyak, dan zat lain yang mengotori tanah, air, ataupun udara dapat dikurangi dan dihilangkan. Manfaat dari teknologi fitoremediasi ini antara lain seperti ramah lingkungan, biaya operasionalnya rendah, mudah untuk diaplikasikan, aman digunakan, tanah dapat menjadi lebih subur, dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Nah, contoh tumbuhan yang dapat digunakan dalam teknologi fitoremediasi ini adalah seperti bunga matahari, sawi, eceng gondok, padi, tembakau, dan sansevieria. Nah, selanjutnya yaitu toilet pengompos atau composting toilet. Nah, composting toilet ini merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisikan feses yang dihasilkan oleh manusia. Toilet pengompos ini dapat digunakan sebagai pengganti toilet air pada umumnya. Nah, toilet pengompos ini biasanya ditambahkan dengan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa, atau lumut tertentu untuk membuat proses aerob, menyerap air, dan mengurangi bau. Nah, proses dekomposisi ini umumnya lebih cepat daripada dekomposisi secara anaerob yang digunakan pada septic tank. Nah, selanjutnya yaitu pemurnian air. Pemurnian air ini adalah suatu proses untuk menghilangkan zat-zat kimia, kontaminan biologis, serta partikel-partikel padat, dan juga gas-gas yang terkandung di dalam air yang terkontaminasi dan kotor. Tujuan dari proses pemurnian air ini adalah untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, secara umum proses pemurnian air ini dilakukan secara kimia, fisika, dan biologi. Nah, secara fisikanya itu dengan menggunakan proses filtrasi atau penyaringan, sedimentasi atau pengendapan, dan destilasi atau penyaringan. Selanjutnya itu dengan secara kimia dengan pemberian zat klorin, penyinaran dengan sinar ultraviolet, dan juga pemberian karbon aktif. Gunaannya yaitu untuk pembunuhan kuman yang terdapat di dalam air. Nah, proses pemurnian air ini ada dua cara. Dengan yang pertama yaitu pemurnian air secara sederhana. Nah, pemurnian air secara sederhana ini dapat dilakukan dengan membuat suatu alat yang berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan yang terdapat bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk, atau sabut kelapa, dan dapat juga ditambah dengan kapas atau kain katun. Nah, selanjutnya dengan menggunakan osmosis balik. Nah, teknologi osmosis balik ini merupakan teknologi pemurnian air yang menggunakan prinsip kebalikan dari prinsip osmosis. Nah, osmosis balik ini menggunakan prinsip tekanan untuk mengatasi tekanan osmotik yang terjadi secara alami. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, saya di sini akan melanjutkan materi dari Citra Insani.
langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang biopulping. Apa yang dimaksud dengan biopulping? Baiklah, biopulping ini adalah semacam teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan ini dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur. Sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati tadi akan kembali diserap oleh alam secara alami. Saat ini, kendala terbesar yang dihadapi oleh para pemilik industri berbahan baku kayu seperti pabrik kertas ini adalah proses pengelolaan limbah yang mengandung zat kayu atau lignin yang membutuhkan proses lama dan berbahaya terhadap kelestarian lingkungan sekitarnya. Biasanya limbah dari pabrik kertas akan diuraikan dengan menggunakan bahan kimia seperti soda api, sulfit, dan garam sulfida. Bahan kimia ini akan memberikan efek negatif jika digunakan secara terus-menerus. Kemudian biopulping ini terinspirasi dari kemampuan mikroba dalam proses pelapukan kayu. Kemudian para ahli saat ini mulai mengembangkan proses pengelolaan limbah dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu menguraikan lignin secara alami yang banyak ditemui secara bebas di alam. Contoh mikroorganisme yang digunakan yaitu dari jenis kapung atau jamur dengan nama latinnya yaitu Plebia subcerialis dan Ceriporiopsis subvermispora. Baiklah, terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Saya Cici Andriani dengan NIM 18231109 akan melanjutkan materi dari Aryan mengenai perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu banyak dampak polusi udara bagi kehidupan manusia dan lingkungan alamnya. Contohnya ketika kita menggunakan kendaraan bermotor. Nah, jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah karena semakin banyaknya penduduk yang membutuhkan alat transportasi, terutama di daerah perkotaan. Semakin banyak kendaraan bermotor dapat mengakibatkan polusi udara meningkat. Nah, polusi udara tentu sangat mengganggu kesehatan kita dalam kelestarian lingkungan. Nah, oleh karena itu, mulai saat ini kita harus berupaya untuk mengurangi polusi tersebut. Nah, penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan merupakan salah satu upaya dalam melestarikan lingkungan. Nah, para ahli di bidang otomotif juga mulai memproduksi kendaraan hibrid. Bahkan, bahan bakar kendaraan hibrid selain menggunakan BBM juga menggunakan energi listrik dari cahaya matahari. Nah, selain dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, masih banyak perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membudayakan menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Selain menghemat BBM, penggunaan sepeda dan berjalan kaki juga dapat mengurangi populasi udara dan menyehatkan. Kemudian, mematikan kendaraan jika tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. Kemudian, mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Oleh karena itu, saat membangun atau merenovasi rumah sebaiknya membuat rumah dengan banyak jendela sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, itu jika menggunakan pompa air untuk mengalirkan air, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur, misalnya 2 kali seminggu atau seluruh pakaian yang kotor. Selanjutnya, menggunakan kendaraan sebaiknya berangkat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan. Kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. Selanjutnya, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi, misalnya mengganti lampu pijar yang menghasilkan warna kuning dengan lampu neon yang menghasilkan warna putih atau lampu LED yang dapat bertahan hingga 15 tahun. Selanjutnya, jangan buang kertas
bekas begitu saja. Tanamkan dalam diri bahwa setiap menggunakan sebuah kertas berarti kita telah menebang sebuah pohon. Selanjutnya yaitu menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Nah, pada PPT terdapat gambar mengenai rancangan rumah yang hemat energi, di mana pada dapurnya itu menggunakan alat pemasak dari listrik daripada berbahan bakar minyak bumi. Kemudian gunakan lemari pendingin yang ramah lingkungan dan hemat energi. Nah, dari segi kamar mandinya, gunakan toilet yang hemat air, atasi kebocoran air sehingga air tidak terbuang percuma. Kemudian, matikan pemanas air jika tidak digunakan. Nah, dari segi atapnya, menggunakan aluminium foil sehingga dapat memantulkan panas yang masuk ke dalam rumah. Nah, dari segi ruang lainnya, kita dapat menggunakan lampu LED atau lampu neon daripada lampu pijar. Kemudian, matikan lampu, televisi, komputer, dan alat elektronik lain jika tidak digunakan. Buka jendela agar udara bersih dapat masuk ke dalam rumah atau menggunakan kipas angin daripada menggunakan AC. Nah, dari bagian dalam rumah tersebut, di bagian luar rumah tersebut kita dapat menanam pohon di halaman rumah agar udara tetap bersih dan segar. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Kelas saya Desremayanti 1823-1115 akan menjelaskan tentang teknologi tidak ramah lingkungan. Apabila suatu teknologi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan teknologi, itu termasuk teknologi tidak ramah lingkungan. Beberapa prinsip teknologi tidak ramah lingkungan diantaranya adalah teknologi tersebut menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, penerapan teknologi tidak ramah lingkungan ini kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Agar kita lebih memahami, ada beberapa contoh. Yang pertama itu pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi merupakan komoditas yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Minyak bumi dapat digunakan sebagai bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, after, dan bensin, dan LPG. Pada minyak bumi merupakan cairan berwarna hitam, lengket, serta mengandung berbagai senyawa hidrokarbon yang dapat terbakar, sulfur, oksigen, dan nitrogen. Minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu dan terjebak dalam satu ruangan yang tertutupi oleh bebatuan di dalam tanah atau di dasar laut minyak bumi. Demikian disebut dengan light crude oil. Minyak bumi juga terkandung dalam bebatuan pasir dan minyak. Eksploitasi minyak bumi tersebut memiliki banyak dampak negatif terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan iklim. Sebelumnya dilakukan penambangan minyak bumi ini, hutan terlebih dahulu ditebang dan aliran dikeringkan. Penambangan minyak bumi ini menghasilkan polusi udara berupa debu, asap, bau, dan menyerupai daerah pertambangan. Selain itu, penambangan ini menghasilkan emisi gas rumah kaca 3 kali lebih besar daripada tambang minyak bumi pada umumnya. Yang kedua itu pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan yang berasal dari tanaman yang terkubur 300 sampai 400 tahun yang lalu. Kemudian terpapar panas yang tinggi tekanan selama jutaan tahun. Dari dulu batu bara telah digunakan secara luas menghasilkan panas dan listrik. Saat ini ada banyak pembangkit listrik yang menggunakan batu bara yang menghasilkan listrik termasuk Indonesia. Batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lainnya. Bahkan sebelum batu bara dibakar, proses induksi batu bara sehingga siap digunakan pun telah merusak tanah dan mencemari air dan udara. Di dalam batu bara terkandung banyak karbon dan sulfur. Ketika dibakar, sulfur akan dilepas dalam bentuk gas belerang dioksida. Pembakaran batu bara juga menghasilkan partikel karbon hitam dan jumlah yang sangat banyak. Partikel ini dapat masuk ke dalam paru-paru menyebabkan penyakit pernapasan. Permasalahan lain akibat batu bara yaitu adanya zat radioaktif. Sekian dari saya, terima kasih.